Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Yang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap tumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong nggak karu-karuan lalu kamu unggah ulang. Aku tidak pernah mengasih izin hal-hal yang demikian kepada siapapun. Berikutnya, semuanya aku tidak bisa sebutkan nama kalian satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya dan semoga kebaikan doanya juga dicurahkan kepada yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah kita berdoa dan doa kita akan menjadi bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah Yang Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kemarin aku sudah menjelaskan ya pentingnya bertemu dengan Yesus, karena itu menjadi kartu, menjadi tiket untuk mereka mendapat otoritas di dalam kekristenan. Dan kita tahu titik balik Paulus itu diawali dengan pengakuannya. Menurut dia nih, dia ketemu Yesus ya, yang sudah kita tulis di sini. Mendengar dan tidak melihat, dan melihat tidak mendengar, dan ini sama sekali tidak punya ruang untuk bisa dipertemukan. Artinya mana yang benar dari dua laporan ini ya. Tetapi kan seperti yang aku bilang, aku telah mengajak beberapa teman Kristenku ya, apakah kita akan menerima begitu saja pengakuan dari Paulus tanpa ada rasa untuk cari tahu benar enggak pengakuan dia? Itu kan pengakuan sepihak bahwa dia ketemu Yesus. Karena dia mengatakan dalam laporannya aja sudah saling tubruk. Yang satu mengatakan mendengar tapi tidak melihat, yang satu mengatakan melihat tapi tidak mendengar. Ya. Oke, kemudian akan kita lanjutkan kajian kita ya, berikutnya nanti apakah ada yang perlu ditanggapi atau bagaimana, coba kita lihat komen-komennya dulu ya. Sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semua ya, maka aku akan bacakan komennya, dan ini sambil menunggu waktu berbuka ya. Nanti kalau belum selesai sudah waktunya buka ya, kita jeda, nanti kita lanjutkan. Oke. Pertama ya, Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, matur thank you, terima kasih, dan salam Isra untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Kacamatanya kok membayang ya, sebentar. Ini di sini hujan deras ya, jadi ini kena air atau gimana? Kok membayang? Oke. Aku lanjutkan ya, untuk Gispati soleha kita yang ada di Palu. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, selalu always dan tidak pernah never. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra dari Palu, salam Isra juga untukmu saudaraku. Kebetulan kita saat ini ketemu lagi ya dalam suasana yang dingin. Nggak tahu di tempatmu masih hujan nggak? Di sini dingin ya. Dan ini tadi baru hujan-hujanan. Oke, aku lanjut dengan Bu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin hadir ngaji dan bersolawat untuk channel ini. Sehat selalu Tuan Guru dan para sahabat di sini. Salam Isra juga untuk Bonen dan untuk semua saudaraku yang ada di Banjarmasin. Ternyata dari
Banjarbaru dari airportnya tuh ke Banjarmasin tuh ya masih jauh loh. Ya, cuman medannya datar gitu, nggak naik turun gunung seperti di sini. Oke, lanjutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang 50 menit malam yang cerah dan sejuk udaranya. Mantap. Kita lanjutkan dari sama ini Banjarmasin juga, Rapasahbana. Ya, Kang Mas. Bener ya Kang Mas atau Mbak ini ya? Tolong dikonfirmasi. Salam Isra dari Banjarmasin Gus. Ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Gus sehat selalu, walafiat dan sekeluarga. Maaf Oot Gus, mau nanya bagaimana nasib Kristen Tauhid, Saksi Yehova dan Yahudi Tauhid di akhirat. Apakah termasuk neraka? Sebuah pertanyaan yang tidak bisa aku jawab masuk atau tidak segampang itu, dia perlu uraian yang panjang. Ya. Ini juga menjadi sebuah perenunganku yang cukup lama dan aku perlu untuk berdiskusi kepada mereka yang menurutku punya kapasitas untuk mendiskusikannya. Karena kita tahu di dalam Al-Quran tertulis semua dosa itu Allah bisa maafkan kecuali yang satu, dosa syirik. Nah, sementara yang kita sebut Kristen Tauhid, Saksi Yehova dan Yahudi, mereka sudah memenuhi kriteria Tauhid. Ya, lalu ini bagaimana? Dan aku tidak berani dengan serta-merta mengatakan, oh masuk neraka, oh masuk surga, oh tidak semudah itu. Itu perlu pekajian yang dalam, tapi setidaknya aku sudah sampaikan ke kamu, Allah itu akan mengampuni semua dosa kecuali satu dosa, yaitu syirik. Maka berbahagialah kita yang bertauhid, yang hanya menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu yang telah mengutus Yesus Kristus hambanya untuk menyampaikan risalah yang disebut Nasrani. Ya, oke, itu dulu jawabanku ya. Ya, nanti kita lanjut di lain kesempatan. Berikutnya Kang Mas Redendi, the one and only. Ya, Gus Beti, jika memakai rasional 6 dengan 8 sudah pasti beda. Melihat itu fungsi mata, mendengar fungsi telinga tentu sudah pasti beda. Namun jika harus menanggalkan otak, ya dogma lagi. Kapan otak akan digunakan? Semoga sehat selalu dan selalu beti. Salam Isra. Oke, terima kasih. Iya Mas, betul. Uraianmu betul begitu. Kan sampai sekarang mana itu coro-coro yang bisa memberikan sebuah sanggahan? Di mana Matius, Markus mengatakan 6 hari setelah pengajaran baru naik ke atas bukit Yesus dimuliakan. Sementara Lukas tidak mau 8 hari. Mau sampai mampus tidak bisa. Ya, tidak bisa. Seharusnya kan itu diselesaikan, karena dalam setiap kitab suci tidak bisa ada masalah. Nah, ketika itu ada masalah diselesaikan dulu, bukan dilampaui, pura-pura budek nggak tahu. Begitu juga melihat fungsi mata, mendengar fungsi telinga itu sudah beda. Bagaimana dikatakan melihat tidak mendengar, satu sisi mendengar tidak melihat. Mau dibikin sampai mampus pun kemanapun itu sama-sama yang tidak bisa dirukunkan. Gitu. Jadi ya seperti yang kamu bilang, kembali ke dogma. Dan aku sudah bilang, dogma itu logika dibunuh. Maka ya sudah, kalau percaya dengan dogma silakan saja. Tapi kan kita secara rasional beragama itu bukan dengan dogma tapi dengan kitab suci. Jangan mengatakan sesuatu yang kitab suci tidak katakan. Ya, oke. Kemudian Satrio Bagus Jakarta menyimak Gus Ki matur tengku. Irfan Al-Akbar, Kang Irfan masih menyimak di malam hari setelah makan malam. Matur thank you. Kemudian Jian Tuanto Anto ya, salam Isra, pembedah sastra dan penggali filsafat yang terpendam. Terima kasih untuk saudaraku Kang Mas Yu, sulit namanya, Juan Toanto Anto ya, diulang-ulang. Salam Isra untukmu, nggak tahu kamu ada di mana, mungkin bisa konfirmasi ulang ya, di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, mana, Papua. Oke, matur nuwun. Kemudian Kang Wahyu Junaidi, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, orang Kristen mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan mereka melalui kematian dan kebangkitannya. Mereka telah diselamatkan dari kebinasaan dan pada suatu masa akan ikut dalam eksistensi Tuhan yang ada dan hidup dengan sendirinya. Lewat suatu cara Kristus telah membuat mereka mampu menyeberangi jurang lebar yang memisahkan Tuhan dan manusia. Pertanyaannya Gus, bagaimana cara dia melakukan itu? Pada sisi mana
dari jurang lebar itu dia berada. Kini tidak ada lagi playroom, tempat yang berisikan para perantara antara apa ini? Ion apa maksudnya? Salam Isra juga untukmu. Kalau ditanya seperti ini ya nggak ada. Kembali tadi apa yang dikatakan sama si Kang Mas Dendi tadi, kembali ke dogma, ya, nggak ada yang kamu bilang seperti ini. Ya, yang transenden dan imanen itu ya sendiri-sendiri domainnya. Nggak ada Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan. Ya, jurangnya begitu lebar, ya memang lebar. Ya, insani domainnya sendiri, ilahi domainnya sendiri, transenden domainnya sendiri, yang imanen domainnya sendiri. Mana ada konsep Tuhan? Mereka biasanya memang nggak bisa manusia menjadi Tuhan, ini Tuhan menjadi manusia. Kalau manusia menjadi Tuhan itu tidak bisa. Kalau Tuhan menjadi manusia itu bukan tidak bisa, tidak mau. Ya, jadi kembali ke dogma Kang Mas itu ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Saran Gipari 2 kali dia. Sawang Sulna. Atur nuhun Kang, atur nuhun. Salam Isra juga Gus Beti dari Kota Bandung. Atur nuhun untuk semua saudaraku di Kota Bandung ya. Salam Isra semuanya ya. Sama-sama. Atur nuhun Kang Sahran Gipari. Semoga Bandung selalu dalam keadaan yang kondusif dalam ridho Gusti Allah yang mau agung. Kemudian Arfa Solo, betul Gus, buang jauh-jauh menang kalah karena emang nggak bakal bisa menang. Mana bisa menang? Menangnya ya kalau pakai dogma itu tadi. Tapi kan kita tidak mengatakan bahwa dogma itu bisa kita pegang menjadi sebuah kebenaran. Jadi nggak mungkin, ya. Oke, salam Isra dari Kota Cane, anak Kota Cane. Oh berarti Aceh jauh ya. Oke, terima kasih. Kalau ke Aceh aku ke Biren biasanya. Kita makan bebek Biren di sana ya. Terima kasih untuk saudaraku Arfa Solo. Kemudian ini sudah ada, aku harus buka dulu ya. Kita dulu. Aku tuntaskan sedikit dulu ya. Muhammad Bintang Ramadan, Assalamualaikum Gus, kemarin selalu hadir, izin berpendapat. Bisakah yang dimaksud Yesus yang lain adalah Yesus Barabas? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Yesus Barabas itu pemberontak ya, bagi Romawi, bagi Yahudi, pahlawan dia. Gitu loh. Cuman kan karena dia diasut oleh Yahudi-Yahudi yang sudah menjadi pengkhianat bekerja sama dengan bangsa Rum. Gitu loh. Jadi terus itu ya, yang dua, bener nggak? Yang dua, satu kanan satu kiri di saat Yesus tersalib itu benar-benar itu bajingan? Coba. Kan harus diteliti dulu. Jangan-jangan mereka adalah pemberontak bagi Rum tapi adalah pahlawan bagi Yahudi, bagi Israel gitu ya. Jadi kalau dia dibawakan ke Yesus Barabas, oh enggak. Ya ada orang memberitakan Yesus tidak seperti yang Paulus beritakan. Itu yang dia maksud. Paulus itu, kamu kok percaya sama Yesus yang lain gitu loh ya. Yesus yang diperkenalkan oleh Paulus itu tidak sama dengan Yesus yang dikenalkan oleh mereka yang lain selain Paulus gitu loh. Ya, yang kemarin sudah aku jelaskan. Oke. Demak hadir Gus, oke, matur thank you menyimak pentingnya ketemu Yesus. Iya, penting ketemu Yesus. Kang Mustafa Ibrahim, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngaji kritis bonus referensi musik lawas. Salam Isra Gus, oke, matur thank you. Ya. Freedom ya. Nggak tahu kamu punya referensi dari mana ya, ini cerita-cerita yang nggak jelas saja lah ya. Referensi Paulus bertemu Yesus Isa alaihissalam sebelum tragedi penyaliban ini dari buku apa kamu baca? Aku buku-buku gini malas baca. Kisahul Anbiya halaman 57 gitu. Tapi kalau kamu mau baca ya silahkan. Nggak bisa bertanggung jawabkan. Ya, Freedom terima kasih. Samsul Yatim Gelar Tikar, terima kasih. Kalau narasi-narasi dalam Bible itu hidup dan dibekali senjata, maka adegan saling tabok tak akan terkelakkan. Iya, saling bunuh mereka. Ya. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan ketika kita punya Al-Quran gitu. Oke, kita lanjut nanti ya. Aku harus berbuka puasa ya.
sholat maghrib, maka kita lanjut. Jadi nanti kalau unggahannya sedikit terlambat, ya mohon dimaklumi karena satu hari ini aku benar-benar sibuk sekali. Ya, seperti yang aku bilang ketika kita ngaji pagi tadi. Setelah itu aku ada kesibukan dan tadi sudah aku selesaikan dan semoga dalam ridha Allah ya. Oke, sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan. Aku tak berbuka dan sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, setelah sholat maghrib berjamaah, kemudian berbuka loh ya, bukan makan. Berbukanya sudah, makannya belum. Kan kita orang Indonesia gitu, walaupun makan gorengan satu piring penuh, tapi kalau belum makan nasi itu namanya belum makan. Jadi sudah berbuka tapi belum makan gitu. Ya, sudah menjadi tradisi katanya ya. Walaupun makan apa saja sebanyak mungkin, kalau belum makan nasi itu namanya belum makan. Oke, kita lanjut kajian kita ya. Ulangi lagi tadi dari Kang Mas Samsul Yatim ya, gelar tikar. Kalau narasi-narasi dalam Bible itu hidup dan dibekali senjata, maka adegan saling tabok tak akan terelakkan. Iya ya, karena pernyataan yang satu akan dibunuh oleh pernyataan yang lain ya. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan ya, yang tukajiban itu ya. Oke, salam Isra untukmu juga, untuk semua saudaraku yang ada di Pandaan ya, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Agung. Roro Jonggrang, oke. Loh. Ini ada yang masuk perangkap ini, ada yang dijerat. Ternyata dia masuk perangkap. Ada yang masuk, ada ya gitulah ya. Karena otaknya nggak dipakai, dalam beragama hanya dogma doang, jadinya gampang dijerat gitu ya. Dan aku kemarin iseng coba sih aku kasih trik begini, ternyata umpannya dimakan juga sama curu. Dia bilang begini, Paulus mengaku ditemui Yesus, padahal Yesus berbicara langsung memperkenalkan diri kepada Paulus. Kau nggak percaya? Giliran ada hantu nggak memperkenalkan diri dalam gua, kau percaya itu malaikat. Muslim itu sakit nalarnya, otaknya udah jungkir balik. Padahal otak dia yang otak anjing. Ya, otak anak ini otak anjing. Makanya ketika aku kasih umpan, dia makan karena dia nggak pakai otak, sekedar otak anjing. Jadi kita beralih dulu dari tajuk ini ya. Aku akan menyelesaikan ini tapi untuk kalian, bukan untuk si kecoaan. Bukan untuk si anjing ini. Ini otak anjing. Kasih tahu nggak kasih tahu sama aja. Ya. Oke. Kita selesaikan ini besok ya. Jadi ini lain ya. Aku mau menanggapi ini supaya kalian tahu bagaimana duduk permasalahannya. Jadi begini. Oke, aku kasih tajuk aja dulu. Menguji validitas ya. Ini menguji, aduh ini sebentar. Sini ya. Oke. Di sini menguji ya, kita lewati dulu ini lain, tidak masuk dalam apa namanya playlist ini ya tuh ya. Ini berdiri sendiri ya menguji validitas ya. Apa ini? Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini tajuk kita ya. Ini tajuk kita.
Bentar, habis ini. Ini ya, ini tajuk kita. Nih. Yesus menguji validitas. Yesus dimuliakan di atas gunung itu informasinya valid enggak? Ya. Tapi aku ulangi bahwa ini bukan untuk si anjing itu, enggak. Dia itu dikasih tahu enggak dikasih tahu melet. Aku lihat komen-komennya dia begitu-begitu aja. Makanya aku enggak pernah hiraukan, enggak pernah tak anggap. Ya, sama dengan anjing-anjing lainnya gitu. Ya begitu aja. Karena tidak diniati dengan sebuah keinginan kita belajar bersama, enggak. Gitu. Kan aku sudah bilang kan, ini ada masalah. Ayo kita diskusikan bareng, benarnya gimana, salahnya gimana. Kan aku sudah bilang begitu, ya. Tapi karena memang dia anjing ya seperti itu. Jadi aku memberikan penjelasan ini bukan untuk dia, tapi untuk kamu saudara-saudara Islamku ya, supaya kamu mengerti juga, ya. Jadi begini. Dalam sebuah diskusi, dalam sebuah katakanlah perdebatan, ya, beradu argumen, itu tidak semua yang kita tahu harus kita tunjukkan kepada lawan diskusi kita bahwa kita tahu. Enggak. Ya, ada strategi dan aku kemarin itu sengaja mencoba mengumpan dan umpannya dimakan sama si anjing dan dia akan terjerat di sini. Menguji validitas Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia akan terjerat di sini sampai nungging kepalanya nggak bisa dia jawab ini nanti. Karena kita akan menggunakan parameter yang dia pakai untuk menjelaskan tentang yang ini. Ya, jadi aku ulangi lagi. Dalam sebuah diskusi, dalam sebuah perdebatan, dalam sebuah aktivitas ketika kita mengadu argumen kita dengan sosok yang menjadi lawan berdebat kita, itu tidak selalu kita harus menunjukkan semua yang kita tahu. Ya, ada sebuah strategi kita pura-pura tidak tahu, padahal kita tahu, supaya dia masuk dalam jebakan kita seperti si anjing ini. Ya, aku tahu kalau Yesus itu memperkenalkan diri. Cuma kan aku pura-pura tidak tahu karena ketika dia sudah terjerat di sini, dia akan aku geret ke sini dan dia tidak akan lagi bisa membenarkan ini sebagai sebuah kebenaran karena parameter ini harus digunakan pada parameter ini. Nggak boleh double standar. Itu strategi yang aku gunakan seperti itu. Aku coba umpan dia makan gitu ya. Jadi aku bukan tidak tahu bahwa Yesus itu memperkenalkan diri. Tapi kan kemarin aku pura-pura tidak tahu. Aku ngomong, Yesus itu tidak pernah ketemu dengan Paulus. Bagaimana Yesus tahu? Bagaimana Paulus tahu kalau itu Yesus? Sehingga dia mengaku bahwa dia ketemu Yesus. Ya, Paulus, Yesus tidak pernah ketemu, ya. Makanya referensi yang disampaikan oleh si Freedom itu aku tolak, referensi murahan itu apa itu. Cerita-cerita kisah-kisah tentang yang sehalnya seperti itu sangat sulit dipercaya karena dia masuk agar orang bikin cerita bisa. Kembali ke Al-Qur'an, kembali ke hadis. Hadis pun harus diuji gitu ya. Yesus itu tidak pernah ketemu sama Paulus, jadi Paulus nggak mengenal Yesus, Yesus juga tidak mengenal Paulus. Tapi nama sosok itu sudah dikenal karena kan aku sudah bilang nama Yesus itu sudah sampai kemana-mana, tapi orang tidak semuanya oh ini Yesus itu enggak. Begitu juga nama Kanjeng Nabi. Oh ini Kanjeng Nabi, nggak semua tahu seperti yang aku kasih dalam kajian yang pagi. Seorang ibu Yahudi tua akhirnya masuk Islam. Dia sudah kenal nama Muhammad tapi dia belum tahu Muhammad itu seperti apa. Akhirnya dia ingin ketemu dia bilang muka seperti ini tidak mungkin berbohong dan akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Ya, jadi aku ulangi lagi. Yesus itu memang namanya sudah terkenal di mana-mana tapi tidak semua orang mengenal sosok Yesus secara piece to piece. Jadi Paulus dan Yesus itu tidak pernah ketemu.
Yesus tidak mengenal Paulus secara fisikly, begitu juga Paulus tidak mengenal Yesus secara fisikly. Aku kemarin ngomong, bagaimana dia bisa mengatakan, kan pengakuan ini yang aku mengajak, pengakuannya itu pernah diuji nggak? Itu kan pengakuan sepihak dari Paulus, kok diterima saja? Iya kalau benar, kalau enggak. Terus aku ngomong kan, sedangkan dia tidak pernah ketemu Yesus, bagaimana dia mau mengaku bahwa itu Yesus? Apakah dia sudah kenal Yesus? Kan gitu, clue yang aku ajukan. Dan itu ditelan sama si anjing ini. Dia bilang, memperkenalkan diri, iya aku tahu. Aku bukan tidak tahu, ya, aku sengaja menarik siapapun yang dia telah tertelan oleh umpan yang aku berikan. Makanya aku bilang, dalam sebuah diskusi, tidak semua yang kita tahu itu kita tunjukkan kepada lawan diskusi kita bahwa kita tahu. Ada kalanya diperlukan pura-pura tidak tahu, seperti yang telah aku tunjukkan kepada kalian semua. Jadi di sini Yesus memperkenalkan diri, ya. Kita lihat nih, ya. Kita lihat pertama di KPR 97, KPR 97. Ya. Begini, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Kita tidak bahas dulu ini pertemuannya itu mistis atau realistis, nanti dulu ya. Itu tidak kita bahas. Ya. Terus begini, kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau? Tuhan. Nah, kan jadi aneh kan? Tuhan kan? Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ya Tuhan, nggak aneh. Tuhan, Tuhan itu sama artinya memanggil gelar untuk mereka yang kita hormati. Dia tidak otomatis menjadi yang transenden. Jadi Allah pasti Tuhan, Tuhan belum tentu Allah. Nah, ini ribet lagi kalau nggak paham. Ya, nah, setelah ditanya, lihat ini. Katanya, kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari situlah si Paulus tahu kalau itu yang menemui dia Yesus. Karena Yesus memperkenalkan diri. Ada di surat KPR 9 ayatnya kita baca tadi ya. Yang memperkenalkan diri itu ada di ayat yang ke-5, 95. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya Yesus itu, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Tahu? Kenapa bisa tahu? Karena Yesus memberitahu, mendeklar dirinya kepada Paulus bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi Yesus memberikan penjelasan, deskripsinya kepada Paulus sehingga Paulus tahu. Ya, kemarin aku memang membuat umpan dan umpan itu dimakan. Bukan aku tidak tahu. Ini tuh menjadi sahabatku. Masa aku tidak tahu? Al-Quran tuh tiap hari aku baca. Ini juga aku baca. Ya, sekarang kita lihat di KPR 229 apa katanya? KPR 229 ya. Lihat ini. Ya. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Ya. Katanya, kata Yesus, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Itu memperkenalkan diri juga. Ya. Jadi, bagaimana ya? Paulus tahu bahwa itu Yesus karena Yesus memperkenalkan diri. Di sini Yesus memperkenalkan diri, di sini Yesus memperkenalkan diri. Catat ya, garis bawahi ya, sebagai premis kita untuk menguji ini. Jadi memang sengaja aku jebak di sini untuk aku jerat dia di sini. Di sini Yesus memperkenalkan diri sehingga Paulus tahu. Catat itu.
Yesus memperkenalkan diri sehingga Paulus tahu kalau itu Yesus. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak memperkenalkan diri, Paulus tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi premisnya kamu pegang. Karena Yesus memperkenalkan diri, maka Paulus tahu kalau itu Yesus. Kalau Yesus tidak memperkenalkan diri, Paulus tidak tahu. Catat itu. Nah, sekarang kita bawa ke sini. Menguji validitas Yesus dimuliakan di atas gunung. Awalnya saja sudah bermasalah tentang berapa harinya. Matius, Lukas tidak sama. Matius samanya dengan Markus 6 hari setelah pengajaran. Tapi Lukas 8 hari. Sebodoh-bodohnya orang kalau ditanya mesti beda 6 dan 8. Dan sampai sekarang tidak ada satu kecoa pun yang bisa komentar tentang ini. Tidak ada. Karena tidak bisa, itu exactly. Karena dia kuantitatif bukan kualitatif. Kalau di sini masih bisa dimain-mainkan. Tapi kalau kita cerdas tetap aja dia akan ketahuan. Mau diputar kemana ini? Bahwa ini dan ini itu bertentangan, baku bunuh. Mendengar tidak melihat dan melihat tidak mendengar itu tidak bisa dirukunkan. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Ya. Oke, bener nggak sih cerita ini? Ya. Mana tadi spidolku? Ya. Nah ini, ya, ini ya ada pada ayat Matius, ya. Bentar. Ini ya, perikop ini ada pada Matius berapa ini? Matius 17 ya. 17 1 sampai 13. Ya. Nanti dia diberitakan ulang di Markus 9 2 sampai 13. Kemudian Lukas ada di Lukas 9 28 sampai 36. Ya, ini ya. Perhatikan ini ayatnya, kita baca ya. Kita baca ya. Kita baca. 6 hari, lihat di sini 6 hari itu sudah masalah. Sejak berapa waktu lalu nggak bisa terpecahkan, sampai mampus nggak bisa dipercayakan. Seharusnya kalau otaknya berpikir rasional, dia pikir ini kitab suci kok gini ya. Bukannya diabaikan, dianggap pura-pura budek aja nggak tahu kalau itu ada masalah. Ya, oke. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke atas ke sebuah gunung yang tinggi. Siapa dia? Membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Jadi 3 ini yang dibawa muridnya, ya. Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, ya. Lalu Yesus berubah rupa. Terjadi transfigurasi, ya, berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar, ya, putih bersinar seperti terang. Ya. Yang ketiga, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Mereka itu tentu merujuk ke Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya.
Musa dan Elia tampak ya. Maka nampak kepada mereka, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, Musa dan Elia ya, sedang berbicara dengan dia, maksudnya dengan Yesus ya. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ya. Oke. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan-awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Yang ini sudah kita diskusikan. Itu tidak masuk dalam diskusi kita. Aku sekarang tanya. Jawab. Dari mana Petrus, Yakobus tahu kalau ini Musa, ini Elia? Apakah Elia di situ memperkenalkan diri seperti Yesus memperkenalkan diri? Jawab. Dari mana Petrus, Yakobus, Yohanes tahu kalau itu Musa, itu Elia? Musa dan Elia sama sekali tidak memperkenalkan diri kepada Petrus, Yakobus, Yohanes sebagaimana Yesus memperkenalkan diri kepada Paulus. Dari mana dia tahu? Jadi ayat ini bermasalah. Ini benarkah atau sekedar pelaporan dari segi sastrawi saja? Makanya kalau dosen Institut Injili Indonesia mengatakan bahwa Injil ini setara dengan hadis, itu bukan omong kosong yang tidak mendasar. Sekarang kita tanya, dari mana? Ini manusia perjanjian baru, ini manusia perjanjian lama. Berapa ratus tahun jaraknya? Kok Petrus tahu kalau itu Musa? Kok Yakobus tahu kalau itu Elia? Kok Yohanes tahu kalau itu Musa, Elia? Dari mana mereka tahu? Padahal yang kedua ini tidak memperkenalkan diri, tidak mendeskripsikan bahwa akulah Musa, akulah Elia. Tidak. Dari mana ini bisa tahu? Ini jaraknya ratusan tahun. Dari mana? Makanya aku bilang, aku pancing dia di sini dan dia telan. Aku benamkan dia di sini. Sekarang kita bertanya, bagaimana validitas ayat ini? Makanya tajuk kita menguji validitas Yesus dimuliakan di atas gunung. Kalau kamu baca, karena kita keterbatasan waktu, kamu baca Matius seperti yang aku katakan, ya, Matius, ya. Kamu baca Markus, ya, Markus 9, ya, kita lihat. Markus 9 sama saja. Lukas 9 sama saja. Tidak ada Musa dan Elia memperkenalkan diri, aku Musa, aku Elia. Tidak ada. Baca semua. Kalau aku ada waktu, aku bacakan semua. Tapi aku tidak ada waktu dan kalian sudah punya Alkitab dan aku sudah tuliskan secara jelas. Ini adalah tanggung jawab intelektualitas sehingga kalian juga bisa menguji. Coba kalian baca. Ada nggak Musa, Elia memperkenalkan diri kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Pertanyaannya, dari mana Petrus, Yakobus, dan Yohanes bisa kenal itu Musa, itu Elia? Dari mana? Dari Hong Kong? Tidak sama dengan di sini. Kenapa Paulus kenal? Karena Yesus memperkenalkan diri. Maka syarat yang kita jadikan premis memperkenalkan diri itu menjadi penting. Sedangkan di sini tidak ada sama sekali Musa dan Elia memperkenalkan diri. Jelas? Oke. Kemudian masalah bagaimana di Gua Hiro. Aku sebetulnya bisa saja cerita, tapi supaya lebih valid, aku bacakan langsung aja. Ya. Nanti kalian juga bisa cari sumber, ya. Kok Musa, kok Kanjeng Nabi, apa benar Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad itu tahu kalau itu Jibril? Enggak tahu. Ini ya. Jadi begini, kita belajar dari bagaimana rumah tangganya Kanjeng Nabi dan Ibunda Khadijah. Jadi ada sebuah kata-kata begini. Di samping laki-laki yang tangguh itu ada wanita yang tangguh mendampinginya.
Makanya kan aku sudah sampaikan ada sebuah riwayat Kanjeng Nabi itu ngelihat wajah Bunda Khadijah sampai Bunda Khadijah malu, tersipu-sipu, terus dia tanya, ada apa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, kalau enggak karena engkau ya Khadijah, aku tidak jadi Nabi. Artinya apa? Semua sholawat, baik itu materi, baik itu yang non materi berupa kesetiaan, apapun ada, semuanya diberikan sebagai sholawat tanpa sertip, tanpa apa namanya itu, tanpa habis-habisan gitu ya, pas bandrol kalau kata kami, habis-habisan. Semua sholawatnya itu disok, kata orang Jawa, disok itu dituang habis-habisan, diberikan kepada suami tercintanya Kanjeng Nabi Muhammad untuk mendukung dakwah Islam. Ya, diberikan semuanya. Makanya dikatakanlah, kalau tidak karena engkau ya Khadijah, aku tidak menjadi nabi. Jadi jasa Ibunda Khadijah ketika dia bersolawat untuk dakwah Kanjeng Nabi itu diakui oleh Kanjeng Nabi. Ya. Makanya yang aku bilang tadi, sering kita mendengar ya, di balik laki-laki yang kuat itu ada wanita yang kuat. Siapa dia yang kuat itu? Kanjeng Nabi. Siapa wanita yang kuat itu? Ibunda Khadijah. Bagaimana dia mengambil sikap untuk memberikan dukungan kepada suaminya. Kita dengar begini. Ketika itu kan Kanjeng Nabi berhalwat dan akhirnya menerima wahyu seperti yang kita tahu ya. Terlalu panjang kalau diceritakan, kita ambil ujungnya saja. Kemudian Kanjeng Nabi itu pulang dengan rasa takut. Minta kepada istri tercinta, selimuti aku. Dan Ibunda Khadijah menyelimutinya dan menghiburnya. Ada apa? Oh, dan apa. Kamu itu orang baik. Disebutlah begini, begitu. Kamu itu orang baik. Tidak mungkin akan celaka. Gitu. Disitulah yang aku bilang bahwa Ibunda Khadijah tahu apa yang harus dia lakukan ketika suaminya dalam keadaan seperti itu. Apakah Kanjeng Nabi tahu yang menemui dia itu Jibril? Tidak tahu. Kalau tahu ngapain takut? Jadi ini si anjing ini goblok. Dia bilang, dari mana Muhammad tahu? Lah kamu goblok nggak lihat cerita? Nggak tahu itu. Maka kita lihat ini. Ya, apa yang aku nukil supaya lebih valid ya, daripada aku hanya sekedar cerita ya. Sebetulnya ya aku yang ngerti ini. Begini ya. Khadijah berkata kepada Warokah, ya, siapa Warokah itu? Itu anak pamannya. Jadi mereka sepupu, satu nenek ya. Kan ketika Rasulullah dalam ketakutannya seperti itu minta diselimuti ini ya. Terus Bunda Khadijah kan membawa Rasulullah untuk bertemu saudaranya itu, sepupunya itu, yaitu Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah, ya, anak paman Khadijah. Wahai anak pamanku, ya, itu katanya Bunda Khadijah ngomong kepada saudaranya Naufal, ya. Kalau kita jadi Novel, kalau di sana Naufal, ya. Dengarkanlah cerita anak saudaramu ini. Ya, Warokah bertanya kepada Nabi. Ya. Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Ya. Apa yang kau lihat? Lalu Nabi menceritakan apa yang beliau lihat dan dialami di Gua Hira. Kemudian Warokah berkata lagi kepada Muhammad, itulah namus. Warokah ini bukan orang sembarangan. Dia sudah membaca pada kitab-kitab yang terdahulu. Dia adalah seorang Nasrani. Ya, bukan kelas kaleng-kaleng. Ya. Namus itu apa? Jibril. Ya. Yang pernah diutus Allah kepada Musa. Jadi dari mana Kanjeng Nabi tahu kalau itu Jibril? Dari Naufal bin Warokah, ya, bin Abdul Uzzah, ya, Naufal bin Warokah bin Asad bin Abdul Uzzah, sepupunya dari istri tercintanya Ibunda Khadijah. Dari beliaulah tahu kalau itu namus.
Jadi karena Kristen ini kan terjadi titik singgung, titik temu, dan titik pisah. Itu banyak cerita-cerita yang memang harus kita pahami dengan mengumpulkan sebuah informasi yang itu kira-kira gimana ya bangunan ceritanya. Ya, itu harus begitu, tidak ucuk-ucuk memberikan sebuah pernyataan yang itu justru melanggar dari peristiwa yang ada. Karena niatnya tidak belajar. Niatnya memang mau menyerang. Gak bisa, gak laku di sini. Di sini belajar, gak tahu tanya juga dengan yang santun. Tunjukkan bahwa kamu orang punya agama. Ateis saja punya sopan santun kok, masa yang aku punya agama gak punya sopan santun? Enggak. Kita di sini bukan menyerang, bukan apa, enggak. Kita belajar. Ini loh ada masalah. Ayo kita diskusikan bersama. Nah, ini sekarang ada masalah. Kita diskusikan bersama. Karena akan tergugat, valid enggak Yesus ya dimuliakan di atas gunung itu, valid enggak? Karena ada sesuatu yang janggal di samping 6 dan 8 hari setelah pembelajaran itu juga janggal, nggak bisa diketemukan. Kita bertanya, kan otak kita selalu menuntut Petrus, Yakobus, Yohanes ini manusia perjanjian baru, sedangkan Musa iya manusia perjanjian lama. Nggak mungkin mereka ketemu dalam rentang waktu yang ratusan bahkan ribuan tahun. Kok bisa tahu itu Musa? Kok bisa tahu itu Elia? Padahal Musa dan Elia tidak memperkenalkan diri kepada mereka sebagaimana Yesus memperkenalkan diri kepada Paulus. Jelas sekarang. Tentang Kanjeng Nabi Muhammad sudah aku jelaskan. Kanjeng Nabi Muhammad bahwa tahu itu namus karena sudah dijelaskan oleh Naufal bin Waraqah, ya. Bin siapa lagi ini? Bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Bunda Khadijah. Ya, bahwa itu namus dan itulah yang dulu menemui Musa. Gitu loh. Yang pernah diutus Allah kepada Musa. Jadi memang Abrahamic faith ini satu garis. Makanya aku bilang tadi, sebetulnya bukan hanya Kristen Islam, yang sekarang kan Kristen, dulu kan Nasrani. Yahudi, Nasrani, Islam itu tidak terpisah sama sekali, enggak. Makanya buku yang aku kirim untuk si Freedom itu Benang Merah Agama Samawi. Nah, dalam rangka inilah kita harus mencari informasi yang valid. Jangan nggak tahu sudah ngomong. Nggak ada cerita yang Kanjeng Nabi Muhammad itu tahu sebelum dikasih tahu oleh Naufal, ya, bin Asad bin Abdul Uzza bahwa itu namus yang dulu diperintah oleh Allah untuk menemui Musa. Clear ya di sini ya, ya. Yang menjadi asik kalau kita teruskan begini, itu kan masih ada tulisannya. Mudah-mudahan aku masih hidup di saat engkau diusir kaummu. Jadi tahu bahwa Kanjeng Nabi nanti akan hijrah ke Madinah, itu tahu bagaimana beratnya perjuangan Kanjeng Nabi dalam mendakwahkan Dinullah ini. Bahkan itu dikatakan begini, seandainya aku masih, pada waktu itu kan sudah buta, sudah tua paman Naufal ini ya, anak pamannya Bunda Khadijah ini sudah lanjut. Dia bilang kalau aku masih muda aku akan berpihak kepadamu, mendukung kamu. Tapi karena usia sudah, dan tidak lama kemudian beliau kan wafat, meninggal gitu ya. Oke, jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak tahu, tahunya setelah diberitahu oleh Naufal bin Waraqah bin Asad bin Abdul Uzza, yang itu sepupu dari suami istri tercintanya Ibunda Khadijah. Ya, bukan dari Gua Hira. Dari mana dia tahu orang Jibril nggak memperkenalkan diri, kon goblok. Siapa bilang Kanjeng Nabi Muhammad tahu? Nggak tahu. Dia tahu setelah dikasih tahu sama Naufal. Clear, clear ya. Nah, sekarang di sini kita menggugat ini. Makanya menguji validitas Yesus dimuliakan di atas gunung itu, kita kan jadi tanya, ini bener nggak sih kira-kira ini? Karena beritanya semuanya itu membuat kita menjadi ragu. Dari 6 dan 8 sudah nggak bisa diselesaikan. Ada lagi katanya Petrus, Yakobus, Yohanes. Oh itu Musa, itu Elia. Tahu dari mana? Orang ini manusia perjanjian baru ketemu manusia perjanjian lama. Jadi, tapi begini loh ya. Aku bukannya tidak memberikan solusi
kepada kalian, ya. Cuman ya itu harus kita sadar memang levelnya hadis. Jadi cerita seperti ini kita anggap aja karya sastra. Ya, bagaimana si penulis Matius, Markus, Lukas ini menggunakan informan, tapi kok informannya juga beda ya. Ini yang jadi masalah. Di sini 6 hari, sini 8 hari. Tapi ketika ini kita jelas sama-sama mereka tidak mengenalkan diri Musa dan Elia, baik dalam pelaporan Matius, Markus, dan Lukas. Nah, mereka ini ya menulis sebuah karya sastra gitu aja. Untuk apa? Memberikan sebuah nilai positif terhadap Yesus. Maka dibikinlah sebuah karya sastra, Yesus dimuliakan di atas gunung. Apakah itu faktual? Yang namanya karya sastra yang nggak faktual dong. Ya. Dan kita telah menguji validitas itu dari 2. Pertama, 6, 8-nya nggak ketemu, dan ketiga, bagaimana ya Musa dan Elia ini bisa dikenal padahal dia tidak memperkenalkan diri. Oke, sampai di sini ya untuk kalian semuanya. Jadi sekali lagi aku katakan, dalam sebuah diskusi ya, aku ulangi supaya kalian paham, tidak semua yang kita tahu itu harus kita beritahukan. Ada saatnya kita pura-pura tidak tahu supaya orang itu, lawan diskusi kita, masuk ke dalam jebakan kita untuk kita ikat dengan kerangka berpikir yang kita mau. Ya, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu ya, menjadi bingkai keimananmu yang paling dalam, yang paling indah. Namun demikian, tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, yang memilih jalan yang lain dari pilihan kita. Contohnya seperti ini. Kalau dia diuji secara alkitabiah bahwa ini firman Tuhan, bermasalah, maka kita anggap saja, kita harus memberikan apresiasi. Ini karya sastra, gitu aja. Karya sastra yang dibangun oleh Matius, Markus, Lukas untuk apa? Memberikan nilai positif terhadap Yesus. Ya, kenapa harus Musa dan Elia? Karena Musa, Elia adalah sosok-sosok pribadi yang itu sangat dihormati oleh Yahudi. Jadi ini strategi saja, ya. Oke. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima, ya. Maka kita ya harus sajan banyak-banyak membaca, ya. Iqra. Oke. Ya, pesan dari aku ya, banyak membaca, banyak iqra, budayakan baca bukis. Dari sanalah ilmu pengetahuan itu masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini sendiri tuh ya. Jangan kamu kasih itu tetap nomor 6 besok itu. Alhamdulillahirabbil alamin.